Puji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kami mau sapa dulu untuk Bu Ana. Selamat pagi, shalom Bu Ya, Ana. Buat shalom. teman-teman KKS, terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami senantiasa melayani kami tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Mari teman-teman, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala kita dulu sebentar. Kita mau ibadah. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemberian penyertaan-Mu ya Bapak, sehingga kami dapat ada hingga hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena oleh berkat kemurahan-Mu ya Bapak. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan sekali lagi untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapak, untuk memuliakan menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya ini bukan menjadi rutinitas kepada kami Tuhan, tapi benar-benar menjadi kerinduan untuk kami di tengah hadirat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau yang ambil alih ibadah ini ya Tuhan, sehingga segala dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Mari teman-teman, kita mau menyanyikan lagu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yang merindukan air
Mari kita bersukacita, ini nyanyian kemenangan kita. Amin. Oleh para anak domba, nyanyian kemenangan kita. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dengan kuasa yang kuat, karena melemparkannya para pendapat kita oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah dosa, oleh darah, oleh kesaksian kita. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh darah domba, oleh Silakan duduk teman-teman. Sekarang saya buka ruang saksian bagi teman-teman yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Apa mau buka? Dongki mau? Oke, mau pulang. Mas Manang ini, yuk. Halo Jomumi. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Ayo angkat tangan, silakan bersaksi. Oke, ada dari Pak Andri, terima kasih. Oh iya, bisa ya. Ya, banyak banget.
percaya selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Siapa lagi yang mau bersaksi untuk Tuhan? Persilakan. Mau pulang? Kalau tidak ada, Bu Ana mungkin dari teman-teman KKS ada yang mau bersaksi? Gak ada ya Bu Ana ya? Nggak ada. Oke. Belum ada yang mau kesaksian. Kita nunggu yang dari lapas. Dari lapas kayaknya udah nggak ada juga. Kalau Nggak begitu, ada. Kalau sudah nggak ada, kita belajar firman yuk. Kita oke. Kalau ujian begitu, satu mari lagi kita dan siapkan kita hati masuk. kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk tenang, kita mau fokus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian
di dalam nama Pada Tuhan untuk Yesus, firman-Nya. kami hari ini siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bersihkan hati kami, sucikan, kuduskan, tahirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, jadikan tanah hati kami ini menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu, Tuhan, akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadikan kami benar-benar manusia baru, kesukaan-Mu, dan mengerjakan agenda-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, semangat ya. Belajar firman ya. Dengan engkau mengerti firman, engkau akan mengerti hukum-hukum Tuhan dan engkau akan mengerti tipuan iblis. Oke? Kalau engkau tidak tahu firman, engkau tidak tahu apa yang tertulis atas hidupmu, agenda Bapa atas hidupmu, engkau nggak tahu apa-apa. Sehingga hidupmu seperti tidak ada tujuan, tidak ada jalan, seperti ruwet kemana-mana ya. Yuk, tetap bertahan untuk mendengarkan ya. Jangan gelisah, hatimu tetap tenang. Kalau ada catatan, kalau ada pulpen, buku dicatat ya. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar untuk mencabut kutuk. Masih ingat? Siapa yang sudah mempelajari ulangan 28? Angkat tangan. Siapa yang sudah mempelajari ulangan 28? Angkat tanganmu. Nah, dari sini kelihatan. Sungguh-sungguh belajar firman dah. Saya mau ulang ya. Siapa yang sudah membaca ulangan 28 tentang berkat dan kutuk? Tentang berkat dan kutuk. Jadi berkat itu oleh karena engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tetapi terjadi kutuk. Kenapa terjadi kutuk? Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Jadi setiap firman dilanggar, setiap firman dilanggar, setiap firman dilanggar, akibatnya kutuk. Nanti dipelajari lagi ya, ulangan 28 ya. Saya mau Bapak-Bapak semuanya membaca ulangan 28 ayat yang 15 sampai selesai. Itu nanti pelajari, terus kemudian engkau lihat apakah di dalam keluargamu mengalami hal-hal demikian. Misalnya mati muda, sial terus, dalam keluarga itu ada perjinahan, kawin cerai, kemudian apapun yang dilakukan tidak berhasil, kemudian ada perampokan, ada kehilangan, banyak hal yang sial yang bertubi-tubi, sakit, meninggal, mati muda, kecelakaan. Itu bukan agenda Bapak. Itu bukan rancangan Bapak. Itu murni karena ketidaktaatan kita kepada firman dan iblis ambil bagian di situ. Jadi Bapak-bapak kita semuanya mesti ngerti ya, mesti mengerti hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab karena ini benar-benar pegangan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan mengalami kemenangan demi kemenangan seperti yang kau nyanyikan tadi. Ya. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya setan jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu tipu muslihatnya. Jadi musuh kita itu bukan kemiskinan kita. Kemiskinan yang mengalami yang terjadi atas kehidupanmu pasti karena ulah si iblis. Bisa roh kemalasan, bisa roh ketidaktaatan, bisa roh-roh yang ada di atasmu yang membelenggu hidupmu sehingga engkau mengalami yang disebut kemiskinan. Ya. Itu salah satu contohnya. Jadi salah satu contohnya bahwa iblis beroleh keuntungan atas hidupmu, yaitu dia menyedot berkat yang sebetulnya sudah disediakan Bapa atas setiap umat manusia.
Efesus 1 ayat 3. Semua berkat sudah disediakan di surga. Masalahnya ada nggak yang ngambil, ada nggak yang itu loh, berperang melawan roh-roh kemalasan, berperang melawan roh apa namanya, ketidaktaatan, pemberontakan. Ya, kau harus mengerti itu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tentang bagaimana mencabut kutuk. Oh ya, bagaimana mencabut kutuk karena kita punya berkasnya, punya berkas di hadapan Bapak untuk membenarkan saya, untuk membenarkan Bapak Ibu semuanya. Waktu kita menghadap kepada Tuhan, membersihkan kutuk atas kehidupanmu dan keluargamu. Engkau harus punya yang namanya dasar-dasarnya. Kemarin saya sampaikan di Kolose 2 ayat 14, Galatia 3 ayat 13, ya. Yesaya 1 ayat 18. Ini ayat-ayat penting Bapak-bapak harusnya mencatat ya, supaya apa? Memulihkan keadaan keluargamu. Engkau itu laki-laki, engkau tuh sebetulnya jadi dirinya imam. Imam dalam keluarga yang harus menghadap ke ruang tahta, menghadapkan istrimu, menghadapkan anak-anakmu kalau engkau masih single, menghadapkan keluargamu, masa depanmu sendiri, hadapkan di hadapan Bapa di surga. Oke? Nah, ini Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 1 ayat 18. Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama. 2, 3. Marilah, baiklah kita berkata, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kelinci, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ini berarti segala dosamu diampuni. Betul ya? Semua masa lalumu dibersihkan. Jati dirimu adalah anak Allah. Engkau sudah tidak punya yang namanya masa lalu. Tapi jika terus di dalam perjalanan hidupmu engkau bikin dosa, tiba-tiba mati dalam kondisi berdosa, kira-kira diampuni enggak? Sudah nangkap ya? Nangkap ya? Jadi kalau saya ini hari ini dosaku diampuni, terus kemudian saya bersih. Tapi saya terus besok nanti bikin dosa lagi, minta ampun, bikin dosa lagi, minta ampun, bikin. Tiba-tiba engkau harus menghadap Tuhan, misalnya tiba-tiba mati kecelakaan, atau ada gempa bumi, ada satu peristiwa yang tiba-tiba merenggut nyawa. Engkau dalam kondisi terbiasa dengan dosa, maka firman ini tidak berlaku. Terlalu sering saya melihat disebut anak Tuhan, tetapi ketika mati yang jemput setan-setan diseret masuk ke neraka. Terlalu sering saya melihat. Karena apa? Mereka meremehkan yang namanya penebusan dosa. Mereka meremehkan yang namanya anugerah. Oke? Nah, sementara 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita ini ada dosa, akui saja di hadapan Tuhan. Seringkali kita ini menjadi orang yang congkak ya, yang sombong, tidak mau mengakui dosa dan pelanggaran kita. Ayo rendahkan hatimu, akui dosa, dan Dia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, sekarang mari kita buka di Wahyu 12 ayat 10 yang tadi kalian nyanyikan lagunya ya. Sekarang telah tiba, kan itu. Wahyu 12 ayat 10. Kita nggak janjian, tapi lagunya sama. Berarti kita udah connect dengan Roh Kudus ya. Wahyu 12 ayat 10. Dibaca bersama-sama 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyanyi di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena ke bawah pengawas saudara-saudara kita, yang membawa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin.
Ulangi dengan saya. Sekarang telah tiba. Ucapkan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Sekali lagi. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan. Iblis dibungkam. Iblis dibungkam. Dan aku hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, kesadaran bahwa iblis sudah dihancurkan, sudah dibuang, pendakwa itu sudah dihancurkan. Yesus sudah menang atas iblis, dosa, dan maut. Kesadaran itu harus ada di dalam pikiranmu. Sehingga ketika engkau sedang diarahkan untuk melanggar firman, engkau ingat bahwa iblis itu sebetulnya sudah tidak boleh mengacau hidupmu. Ya, harusnya engkau menjadi orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, menjadi duta kerajaan, menjadi terang dan garam. Nah, saya mau terus ulang-ulang ya, mungkin saya sudah sampaikan minggu lalu. Kenapa orang jatuh bangun terus di dalam dosa? Dengarkan saya ya, kenapa iblis itu terus membuat anak-anak Tuhan jatuh bangun di dalam dosa? Karena mereka, anak-anak Tuhan, tidak memahami apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi. Dia hendak ingin mengambil alih atas hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, hatimu, keinginanmu. Dia satu pribadi. Pribadi itu ingin masuk di dalam dirimu. Tetapi dia tidak bisa mencampur dengan yang tidak kudus. Apabila engkau masih ada seks bebas, engkau masih ada keinginan-keinginan duniawi yang melanggar firman Tuhan, Roh Kudus tidak bisa masuk di dalam dirimu. Sampai sini paham ya? Terus bagaimana Roh Kudus? Roh Kudus hanya ada di samping. Dia cuma menasehatimu. Dia cuma memberitahumu. Dia cuma mengingatkanmu bahwa itu dosa. Tetapi seringkali kita tidak mau mendengar. Yang kita dengar adalah roh-roh dunia yang hinggap di dalam diri kita ini. Yang akibatnya kita jatuh dosa terus. Nah, bagaimana supaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Sekarang bertobat. Bertobat, tidak ada jalan lain. Bertobat. Tuhan, aku bertobat atas semua dosa pelanggaran. Atas semua ketidakakuratanku. Atas semua dosa-dosaku. Aku bertobat. Roh Kudus ambil alih hidupku. Ucapkan berulang-ulang dalam satu hari sesering mungkin. Waduh, saya nggak punya yang punya amin. Aminnya udah pulang. Ucapkan itu berulang-ulang. Roh Kudus ambil alih hidupku. Roh Kudus ambil alih pikiranku. Roh Kudus ambil alih hasratku. Roh Kudus ambil alih keinginanku. Waktu engkau mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih, tiba-tiba engkau sudah tidak bisa lagi menyentuh yang namanya dosa. Itu caranya. Oke. Nah, kenapa saya terus mendrive bapak-bapak untuk mengerjakan itu? Sebab nanti engkau keluar dari lapas, engkau menjadi manusia yang dibebaskan. Engkau wajib mengajarkan itu kepada keluargamu. Engkau wajib mengajarkan itu kepada saudara-saudaramu. Ya? Oke ya? Amin, Bu, amin. Amin, Bu. Oke. Yuk, mari kita lihat taktiknya iblis. Kita lihat taktiknya iblis ya. Kita harus kenal musuh kita. Bukan untuk mempelajari seluk-beluk iblis. Bukan. Karena kita berfokus kepada firman. Tapi kita harus ngerti taktiknya iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau sudah ketemu dibaca bersama-sama. 2, 3. Dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Iblis itu berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu terlalu rajin. Tapi kita ini pemalas. Ya, isinya tidur, ngorok, tidur, berhalusinasi, mikir-mikir yang enggak. Sementara iblis itu rajin banget.
mengaum-ngaum, dia berjalan keliling mencari yang dapat ditelannya. Betapa harus lebih rajinnya anak-anak Tuhan yang terus menyadari akan kehadiran Tuhan. Roh Kudus ambil alih hidupku, Roh Kudus ambil alih pendengaranku, Roh Kudus ambil alih pikiranku, Roh Kudus ambil alih mataku, ambil alih mulutku supaya tidak berkata-kata yang negatif dan menyakitkan. Kesadaran akan Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Supaya apa? Iblis yang mengaum-ngaum itu tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh keuntungan atas hidupmu. Oke. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 ini seharusnya menjadi ayat hafalan ya. Ada yang 5 tahun di lapas, ada yang 7 tahun di lapas. Saya harap keluar dari lapas seluruh isi Alkitab engkau sudah bisa menghafalnya dan melakukannya. Amin. Oke, Yohanes 10 ayat 10. 2, 3, baca. Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala keadaan. Amin. Kalau membaca firman ini, jangan asal dibaca. Engkau mulai memikirkan, keluargaku kenapa miskin, kenapa sakit-sakitan, kenapa sial terus. Jangan-jangan iblis ini. Kalau keluargaku dikuasai oleh Tuhan, Tuhan berkata, Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Betul nggak? Harusnya kan ada pemahaman, ada perenungan begitu di dalam keluargaku. Kenapa ya orang tuaku berantem terus? Kenapa ya? Yang ini sakit, yang ono sakit, yang ini sakit, yang ini kecelakaan, yang ini masuk rumah sakit. Berarti iblis sedang ambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan atas hidupmu. Sementara sebetulnya kalau engkau terkoneksi dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terkoneksi dengan surga, hidupmu berkelimpahan, engkau hidup. Namanya hidup, itu ada namanya progres, ada yang namanya naik level. Oh dulu dia seperti ini, oh dia sekarang tahun ini dia mulai baik, oh tahun berikutnya dia mulai memimpin satu perusahaan, oh tahun berikutnya dia sudah mulai menjangkau banyak orang. Progres, hidup, berkelimpahan. Nah, kenapa engkau tidak mengalami itu? Berarti sesuatu iblis sedang ambil alih atas keluargamu, ambil alih atas masa depanmu, ambil alih atas keluargamu. Sampai di sini, Pak. Amin. Oke. Jadi, mengerti ya, bahwa oh ini mulai ada kerjaan iblis di dalam keluargaku. Apa yang harus kau kerjakan? Apa yang harus dikerjakan? Mengembalikan jati dirimu di hadapan Tuhan. Membawa semua apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Ya. Nah, mari kita terus melihat tipu muslihat iblis. Kalau engkau tidak tahu taktik iblis, engkau akan mengalami yang namanya kalah terus-menerus. Ya. Coba buka di Yesaya 5. Yesaya 5. Yesaya 5 ayat 13 sampai 17. Yesaya 5 13 17. Dibaca bersama-sama 2 3. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kaya ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuangnya dan akan mengangkat lebar-lebar dan tiada terhingga. Sehingga
pergaulannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Terus, Tetapi tapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi. Terus, keadilannya Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ. tinggi pada sendirian. Dan kambing-kambing akan berjalan dalam orang kaya. Kembali ke ayat 13. Perhatikan itu. Sebab itu, umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Karena engkau berkata, aku tidak tahu, aku tidak ngerti. Kenapa kau tidak tahu, engkau tidak ngerti? Karena engkau tidak belajar firman. Alkitabmu sampai berdebu, nggak pernah dibaca. Itu yang mengakibatkan umat Tuhan masuk ke dalam pembuangan, ya, kelaparan. Mulut neraka mengangakan mulutnya, ya. Ada kematian, ada kesakitan yang nggak bisa disembuhkan. Itu produk-produk neraka, ya. Nah, perhatikan ayat 24. Ayat 24 dibaca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu seperti kami makan lagi, dan seperti rumput kering kami senang dalam bara api. Demikian akan mereka akan menjadi busuk Dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Jadi, kenapa umat Tuhan mengalami yang namanya pembuangan, mengalami yang namanya kelaparan, mengalami yang namanya terikat dengan kuasa kegelapan? Sebab mereka berkata, tidak tahu apa-apa. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Oleh karena engkau tidak mau belajar, iblis rajin sekali menggocok kamu, melari kemana saja mencari yang dapat ditelannya, tetapi anak Tuhan lebih suka tinggal di dalam kemalasan, nggak mau belajar, nggak mau buka Alkitab, nggak mau belajar kebenaran. Maka mereka jatuh di dalam pembuangan. Karena apa? Menolak pengajaran Tuhan semesta alam, menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi mari mulai mengerti hukum-hukum roh, ya. Anak Tuhan nggak ngerti apa-apa, malas belajar firman, akan binasa. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Baca bersama-sama kalau sudah ketemu. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Karena merupakan pengajaran alammu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Pelajari sungguh-sungguh firman. Supaya apa? Engkau mengerti taktik iblis, tidak mudah ditipu orang, tidak mudah disesatkan kepada pengajaran-pengajaran palsu yang hari-hari ini sedang mulai marak. Teman-teman yang di lapas, mungkin engkau tidak tahu keadaan di luar sana, ya, karena engkau di dalam. Nah, di keadaan di luar itu iblis sedang sibuk sekali membuat pengajaran-pengajaran palsu, ya, menyesatkan banyak domba-domba Tuhan pakai firman, Kalau kita nggak tahu sungguh-sungguh firman, maka kita akan mudah sekali disesatkan. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan manusia yang sedang dikuasai oleh roh Tuhan atau yang sedang didrive roh jahat? Bagaimana saya membedakan orang ini dikuasai oleh roh Tuhan atau orang ini
sedang didrive oleh roh-roh jahat. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 itu ada percakapan Filipus dengan Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 ada percakapan antara Filipus dan Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, maka itu cukup bagi kami. Yesus berkata kepada dia, bukankah aku sudah bersama-sama kamu begitu lama? Namun engkau tidak mengenal aku, Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Salah satu kedatangan Yesus Kristus adalah menyatakan sifat Bapa. Kita hari ini nggak bisa lihat Yesus. Kita hari ini lihat Yesus dari mana? Firman-Nya. Kalau engkau tidak hidup di dalam firman, engkau tidak akan tahu. Ini orang benar-benar hidup dikuasai oleh firman atau roh-roh jahat. Engkau nggak akan tahu. Ketika engkau diajar seseorang, ketika engkau berhadapan dengan seseorang yang akan menipumu, seseorang yang akan menjerumuskanmu, engkau nggak tahu kalau engkau tidak kenal Yesus. Bagaimana saya kenal Yesus? Saya membaca firman, saya menjadi pelaku firman, saya merenungkan firman itu, bahkan firman itu tidak bisa lepas dari pikiran saya, dari hati saya, dari pendengaran saya. Maka saya akan kenal Yesus. Saya akan tahu orang ini didrive oleh Roh Kudus atau oleh roh-roh jahat, saya akan tahu. Sebab apa? Saya isi terus hidup saya dengan firman, ya. Nah, orang yang didrive dengan setan atau roh-roh jahat, lihat saya. Orang yang didrive oleh roh-roh jahat, Yesus memberi contohnya adalah pemimpin-pemimpin agama. Betul nggak? Betul nggak? Yesus memberi contoh adalah pemimpin-pemimpin agama. Contohnya di Yohanes 8 ayat 44 ya. Yohanes 8 ayat 44. Perhatikan waktu engkau membaca Injil, Yesus itu musuhnya siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi, yang mana mereka setiap hari duduk-duduk di bait suci. Mereka adalah pemimpin umat. Betul nggak? Ini kayaknya belum nangkep ya apa yang mau saya sampaikan ya. Hari ini kalau kamu tuh ya nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, oh terlalu banyak hari ini penyesatan. Terlalu banyak hari ini penyesatan. Bahkan penyesatan mulai ada di mimbar-mimbar. Ayo semuanya harus sungguh-sungguh belajar firman. Kenapa Yesus itu musuh utamanya adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengajar firman tetapi bukan pelaku firman. Musuhnya itu orang Farisi, orang ahli Taurat. Ya. Yohanes 8 ayat 44 kita baca bersama-sama. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan kawin dengan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ada satu peristiwa di mana seorang yang kedapatan berbuat zina, ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menyeret perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi apa? Menghakimi, menyeretnya, mendakwanya, menghukum, memberi rasa malu, mempermalukan. Tangkap ini. Apabila engkau bertemu dengan orang, sepertinya dia sedang menasihatimu, tetapi dia mempermalukanmu, menghakimimu, menyeretmu, mendakwamu, dan
ujung-ujungnya meninggalkan rasa malu. Engkau rasa malu. Engkau rasa, betapa jahatnya aku ini, betapa kotornya aku ini. Maka engkau sudah berada pada jalan yang salah. Engkau sedang berhadapan dengan orang yang salah. Karena Yesus ketika ketemu dengan orang yang berzina, dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk kembali ke jalan yang benar dan dosanya diampuni. Ya kan? Nah, roh-roh jahat itu sifatnya seperti itu. Nah, hari ini kalau engkau sedang ada di dalam kamar dan engkau merasa terdakwa terus dengan kesalahanmu, halusinasi, engkau nggak layak, engkau memang pendosa, engkau nggak layak diampuni, itu omong kosong iblis. Engkau kemudian tiba-tiba merasa malu dan terus dikasih filenya ketika engkau membuat kejahatan itu, dan engkau rasa malu, dan engkau hanya berbaring saja dan tidak melakukan apa-apa, artinya iblis sedang punya kesempatan untuk menghancurkan hidupmu. Bangkit, bangun anak-anak Tuhan. Sesungguhnya engkau ditulis manis dan bagus sekali atas hidupmu. Siapa yang nulis? Bapa di surga. Segala agenda Bapa di surga itu harus terjadi atas hidupmu. Kehendak Bapa itu harus terjadi atas hidupmu. Jadi engkau harus bangkit, harus bangun supaya apa? Seluruh agenda Bapa itu terjadi. Ayo dibuka di Yeremia 3 ayat 24 sampai 25. Jadi perhatikan ya, kalau engkau kemudian diikat oleh rasa malu, dan rasa malumu tidak kau beresi, engkau merasa tidak berharga, engkau merasa apatis, seolah engkau sudah tidak mau melakukan apapun, engkau enggan melakukan apapun. Itu artinya iblis sedang beroleh keuntungan atas hidupmu. Yeremia 3, 24 dan 25. Saya akan bacakan di firman Allah yang hidup ya. Coba dengarkan saja. Sejak kecil, kami telah melihat segala milik nenek moyang kami, yaitu segala kambing domba dan lembu sapi, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dihambur-hamburkan kepada para imam dan berhala-berhala. Garis bawahi para imam dan berhala-berhala. Jadi ini adalah imam-imam palsu ya. Imam-imam palsu, para pemimpin-pemimpin agama yang palsu, yang tidak mengarahkan dirinya kepada Tuhan, tetapi yang mempunyai agenda pribadi. Ayat 25, biarlah kami berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda menutupi kami, karena sejak kecil kami dan nenek moyang kami telah berdosa kepada Tuhan, Allah kami, dan tidak taat kepadanya. Kalau kondisimu hari ini, engkau sedang dibuat rasanya malu sekali, dan aku nggak bisa lakukan apa-apa. Aku sudah malas mengerjakan apa-apa. Engkau sudah mulai apatis. Itu artinya iblis sedang beroleh keuntungan atas hidupmu. Yang harus dikerjakan apa? Bangkit, bangun. Ya. Karena apa? Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah. Bahkan Dia memulihkan hidupmu dengan Dia turun ke bumi menjadi manusia, menebus dosamu di atas kayu salib. Itu sedang mengembalikan hidupmu, dikembalikan jati dirinya supaya apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, sekarang ya, selanjutnya saya tadi kan ngomong ya, ciri-cirinya orang yang didrive oleh setan ya, itu mendakwa, kemudian memberikan rasa malu, kemudian dia memakai standar hukum Tuhan ya. Ahli Taurat dan orang Farisi itu kan bilang sama Tuhan Yesus kepada waktu ada yang kedapatan berbuat zina itu.
Tuhan di hukumnya Musa, kalau ada orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempari pakai batu sampai mati. Berarti dia pakai hukum Tuhan untuk menghakimi sesamanya. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan dilempar pakai batu. Semua orang itu berdosa dan Yesus menyelamatkan orang berdosa. Yesus memulihkan orang berdosa. Jadi ayo saya ajak, jangan sampai hidupmu dirusak oleh iblis dan iblis itu mengambil kesempatan atas hidupmu, rancangan yang indah atas hidupmu rusak karena engkau mengiyakan rancangan iblis tersebut. Nah, sekarang bagaimana saya membungkam iblis dan menghentikan kutuk yang ada di dalam hidup saya? Bagaimana saya membungkam iblis? Bagaimana saya menghentikan kutuk yang dilepaskan atas hidup saya? Nomor satu adalah engkau harus bertobat dari segala dosa dan godaan dosa. Ya, bertobat dari segala dosa dan dari segala godaan dosa. Yang kedua, iblis itu tahu hukum-hukum Tuhan untuk mendakwa. Kita anak-anak Tuhan juga jangan sampai tidak tahu apa-apa. Engkau harus belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Sampai di sini mulai paham apa enggak? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Amin. Yang di gereja, paham ya? Bahwa sesungguhnya ini saya ulang ya garis besarnya ya. Sejak dari kandungan, Bapa di surga itu punya rancangan yang indah sekali atas hidupmu. Itu di Mazmur 139 ayat 16. Atas nama siapa? Di satu-satu. Tuhan punya gulungan-gulungan kitab yang isinya rancangan Bapa. Makanya Tuhan berkata, aku tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan kepada umatku. Ya kan? Nah, terus kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik itu adalah karena apa? Engkau melanggar firman Tuhan. Engkau melanggar ketetapan Tuhan. Sehingga iblis mencuri agenda itu. Iblis mencuri gulungan kitab itu ditulis pakai rencananya dia. Paham sampai di sini? Kira-kira kalau orang kecelakaan, mati kecelakaan. Orang kemudian bunuh diri. Orang kemudian mati kanker. Itu apakah rancangan Tuhan? Apakah rancangan Tuhan? No, bukan. Bukan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang menyedihkan buat umatnya. Segala sesuatu yang menyedihkan akibat ketidaktaatan. Semua dosa kita, semua orang pernah punya dosa. Tapi ketika dia menyadari bahwa salib itu memulihkan hidup saya, jangan kau sia-siakan. Jangan kau sia-siakan. Engkau masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Ayat penutup Zakaria 9 ayat 12 kita baca bersama-sama dan biar ini menjadi deklarasi kita bersama-sama. Ya, Zakaria 9 ayat 12. Zakaria 9 ayat 12. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca bersama-sama dan saya dengerin ya. Waktu kalian membaca nanti bersama-sama dengan berdiri ya. Ayo, saya mau kalian berdiri. Yuk berdiri. Berdiri. Maka ketika engkau ucapkan itu nanti, tembok-tembok yang membelenggu hidupmu, rantai-rantai besi yang mengikat hidupmu, pasungan-pasungan yang dibuat iblis di kakimu akan terbuka semuanya. Oke? Sepakat ya? Sepakat ya? Amin. Zakaria 9 ayat 12 dibaca bersama-sama 2, 3. Kembalilah. Ayo dibaca bersama-sama. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan
ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bahwa engkau umat tahanan, engkau akan dibebaskan dan engkau akan diberi ganti rugi 2 kali lipat kalau engkau kembali ke tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan umat-Mu. Hari ini aku menyerahkan umat tebusan-Mu ke dalam genggaman tangan-Mu. Ini milik kesayangan-Mu, Bapa. Ini jantung hati-Mu, permata hati-Mu. Mereka adalah kesayangan-Mu. Dan hari ini biar Engkau tulis ulang agenda-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Tulis ulang ya Bapa. Dan biarkan mereka mendapatkan masa depan yang baru. Engkau kembalikan segala sesuatunya 2 kali lipat sebab terhubung kembali dengan Engkau. Terhubung kembali dengan Allah yang benar. Hari ini pulihkan keadaan umat-Mu Tuhan. Bebaskan mereka dari setiap tuntutan hutang darah. Sebab darah Yesus sudah membayar lunas atas kehidupan mereka. Semua kesalahan akibat dosa pelanggaran yang membuat mereka memiliki hutang darah. Yang punya hutang darah. Hari ini Engkau dibebaskan dari setiap hutang darah. Sebab darah Yesus sudah mengampunimu. Hari ini kalau engkau kakimu diborgol sama iblis, kakimu dipasung sehingga engkau tidak bisa berjalan kemana-mana. Secara roh kau tidak mengalami pembaharuan. Secara roh engkau tidak mengalami progres. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, terbukalah pasungan-pasungan di kakimu. Di dalam nama Yesus. Terbukalah pasungan-pasungan di kakimu. Dalam nama Yesus. Hari ini, jika iblis membuat penjara-penjara di pikiranmu, pegang kepalamu. Penjara-penjara di pikiran. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dihancurkan penjara-penjara pikiran ini. Di dalam nama Yesus. Semua tembok-tembok siasat iblis yang sudah dibangun berabad-abad dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan biar engkau mengalami yang namanya cahaya Injil itu masuk ke dalam pikiran. Engkau diselamatkan. Engkau dibebaskan. Engkau menjadi manusia baru. Terhubung kembali dengan Bapa di surga. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat bangsa kami yang tercinta ini, Indonesia. Kami bawa di ruang tahta-Mu. Bapa, belas kasih-Mu Tuhan atas Indonesia. Lindungi Indonesia dari semua rancangan-rancangan orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Tuhan, ambil alih Indonesia. Kerajaan surga turun atas Indonesia. Suasana politik yang sedang terjadi hari-hari ini, biar Tuhan, Engkau yang ambil alih. Sukacita damai sejahtera menguasai Indonesia di dalam nama Yesus. Dan pemerintahan kerajaan surga turun atas Indonesia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, seluruh teman-teman kami yang di lapas, maupun yang ikut Zoom, maupun yang akan mendengarkan rekamannya. Berkati kami semua terkoneksi dengan ruang tahta, dan kami mengalami pembedaan yang dari Tuhan. Tudung yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Angkat tangan, terima berkat. Angkat tanganmu, terima berkat sekalian. Yuk. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Bapak terima kasih. Terima
Makan siang sudah dikirim ya teman-teman. Oke, Tuhan berkati kalian semuanya. Tetap semangat ya. Belajar firman sungguh-sungguh. God bless semuanya. Thank you teman-teman yang di Zoom. Tuhan berkati.